Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Akan menjelaskan tentang zakat dahulu. Zakat adalah suci atau bersih, yang menurut istilah zakat adalah mensucikan atau membersihkan. Yang dimaksud membersihkan di sini adalah membersihkan dari sifat-sifat buruk yang disebabkan karena harta yang berlebihan. Nah, di sini zakat dibagi menjadi dua. Pertama, zakat fitrah. Kedua, zakat mal. Saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah dahulu. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa barang-barang yang menjadi makanan pokok. Karena di setiap tempat orang-orang yang makanan pokoknya itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia adalah makanan pokoknya beras atau nasi. Kalau di tempat lain ada sagu, ada jagung, dan lain-lain. Ada gandum juga. Nah, di sini ada banyak juga ketentuan zakat. Pertama, syarat wajib zakat fitrah ada 3. 1. Beragama Islam. Kedua, orang itu masih hidup ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ketiga, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan orang yang ada di rumah ketika bulan Ramadan. Kedua, rukun zakat fitrah. Pertama, niat untuk mengeluarkan zakat. Dua, ada muzaki. Muzaki itu siapa? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Ketiga, ada mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Keempat, ada harta yang digunakan. Hartanya apa saja? Ya tadi, seperti beras, gandum, jagung, sagu, dan lain-lain. Ketentuan ketiga yaitu waktu membayar zakat fitrah. Di sini ada waktunya sendiri-sendiri. Pertama adalah waktu mubah, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh. Ketiga, waktu sunnah, yaitu sesudah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi ada waktunya berbeda-beda. Dan kalau yang harus diingat ya. Dan kalau kalian niatnya mengeluarkan zakat tapi setelah bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, itu tidak terhitung zakat. Harus diingat. Ketentuan yang keempat adalah banyaknya zakat fitrah. Berapa yang harus dikeluarkan atau berapa minimal yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah. Yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 3 kilo
berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, kan berarti kalau mau mengeluarkan zakat fitrah yaitu minimal 3 kilo beras diserahkan kepada orang yang membagikan zakat. Baru nanti dari orang yang membagikan zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Bisa juga diganti dengan uang. Uang itu jumlahnya berapa ya? Minimal 3 kilo dari beras itu. Beras berapa ya? Yaitu yang dikeluarkan. Terus kelima, manfaat zakat fitrah. 1. Bagi muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Diingat-ingat. Ada bedanya nanti muzaki sama mustahiq. Oke, baik. Tuh, melaksanakan kewajiban. Kedua, mensucikan diri muzaki. Ketiga, menyempurnakan puasa muzaki. 4. Menolong orang yang kesusahan sehingga dapat beribadah. Kalau orang lapar kan nggak bisa ibadah biasanya. Beberapa hari tidak makan. Beberapa hari tidak minum. Tidak punya tenaga untuk beribadah. Kita membantu, maka kita mendapatkan pahala juga. Keenam, menghilangkan sifat kikir dan sombong. Bagi mustahik, mempererat hubungan antara sesama muslim. Kedua, dapat terpenuhi kebutuhan hidup mustahik dan keluarganya. Ketiga, dapat menyelamatkan iman dan Islam mustahik dari kekafiran. Banyak sekali manfaatnya. Nah, ini orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ini ada 8. Saya jelaskan satu-satu ya. Pertama adalah fakir, ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kedua, miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, amil. Amil ialah panitia zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang keluar dari Islam namanya murtad. Kelima, raqib, ialah hamba saya yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang. Apa itu hamba saja? Hamba sahaya itu adalah budak. 6. Hurim, ialah orang yang banyak hutang dan tidak mampu membayarnya. Jadi orang yang mempunyai banyak hutang di mana-mana tidak kuat membayar utang, nah itu wajib menerima zakat. Orang yang berhak wajib. 7. Fisabilillah, ialah orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Ke-8. Ibnu Sabil, ialah orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal. Orang yang perjalanan jauh itu bisa disebut juga dengan musafir. Jadi musafir yang kehabisan bekal itu berhak untuk menerima zakat.
Terus kita akan menjelaskan tentang infak dan wakaf. Pengertian infak menurut ulama ialah mengeluarkan atau menyerahkan sebagian dari harta benda atau pendapatan untuk kepentingan dan diperintahkan ajaran Allah. Yang dimaksud di sini infak adalah kita mengeluarkan sesuatu benda yang tidak ada ketentuannya, atau bukan pada bulan Ramadan, atau tidak harus 3 kilo beras, terserah kita. Umpamanya kita memberi jajan kepada orang lain, kita memberi makanan kepada orang lain, nah itu sudah termasuk infak. Adapun yang dimaksud wakaf adalah menyerahkan harta atau benda yang bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan umum, seperti menyerahkan ke sebidang tanah untuk digunakan membangun sekolah atau tempat ibadah, atau menyerahkan bangunan untuk digunakan kepentingan sekolah. Nah, di sini ada bedanya nanti antara infak dan wakaf. Wakaf itu lebih ke berupa bentuk benda yang jangka lama, seperti bangunan, seperti tanah. Nah, itu diwakafkan, namanya wakaf. Jadi digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh, kita memberikan tanah seluas 1 hektar. Tujuannya untuk apa? Oh, untuk pembangunan sekolah. Oh, untuk pembangunan masjid. Nah, itu namanya wakaf. Kalau sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lainnya secara spontan atau sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi kalau kita sodako, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan apa saja, memberikan baju, nah itu bisa dinamakan sodako. Jadi kita harus bisa membedakan antara infak, sedekah, sodako, atau wakaf. Sekian penjelasan saya tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.